Halo, selamat siang menjelang sore semua nih. Aku lihat di sini teman-teman partisipan sudah mulai masuk join ke room. Aku kasih kesempatannya untuk teman-teman bisa join dulu. Aku tunggu sampai jam 2:05 ya semua. Oke, selamat siang menjelang sore semua. Halo, selamat datang dan selamat bergabung di obrolan HR yang diselenggarakan oleh Gaji Gesa. Apa kabar nih teman-teman semua? Aku harap teman-teman di sini dalam kondisi kesehatan yang selalu sehat ya semuanya. Oke, nih aku lihat teman-teman udah banyak nih yang sudah join di acara kita. Sebelumnya terima kasih banyak loh untuk teman-teman. Aku sangat mengapresiasi antusias teman-teman di sini yang bisa join dan siap untuk belajar bareng di acara obrolan HR by Gaji Gesa. Aku harap teman-teman di sini bisa join dan fokus sampai acara kita selesai di akhir ya teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin aku mau sapa-sapa nih teman-teman. Gimana nih teman-teman, mungkin boleh aku minta tolong untuk remind teman-teman di sekitar, mungkin untuk bisa join di acara kita, karena hari ini obrolan kita atau topik yang kita bahas akan sangat bermanfaat dan tentunya akan sangat relate di dunia kerja. Oke, bicara soal topik, kira-kira topiknya apa sih teman-teman? Mungkin teman-teman sudah melihat di LinkedIn kali ya, untuk topik kita hari ini adalah penilaian kinerja atau performance review yang saat ini kita akan fokus membahas bagaimana sih cara membuat indikator yang adil untuk karyawan dan perusahaan. Aku rasa untuk teman-teman HR di sini yang sudah join sangat relate ya dengan topik pembahasan kita siang hari ini, karena mengingat kita sudah masuk ke pertengahan tahun di mana ada beberapa company yang menerapkan penilaian kerja atau si performance review ini every 6 months. Berarti dengan teman-teman membuat keputusan untuk bisa bergabung di obrolan HR by Gaji Gesa siang hari ini adalah keputusan terbaik ya, karena kita akan membahas terkait performance review secara lebih mendalam. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah mendengar aku bicara cukup panjang kali lebar kali ya, cuman belum kenal nih. Oke, kalau gitu tak kenal maka tak sayang. Halo semua, perkenalkan, aku Joanna. Boleh dipanggil Jo. Saat ini aku bekerja sebagai seorang people acquisition di logistik company yaitu Lime Parcel. Pada siang hari ini, aku akan bertugas menjadi seorang moderator di acara obrolan HR yang diselenggarakan oleh Gaji Gesa. Mungkin untuk teman-teman di sini yang mau connect ke LinkedIn aku boleh banget nih, bisa banget di-connect untuk di Vera Dwi Tanyadi Johanan. Let's connect ya semua. Oke, mungkin untuk teman-teman di sini ada beberapa yang sudah pernah join di acara obrolan HR maupun di LinkedIn Live yang diselenggarakan di Gaji Gesa. Again, sebelumnya aku akan mengucapkan terima kasih loh untuk teman-teman yang mau rejoin di acara kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di obrolan HR ini, mungkin bertanya-tanya nih, obrolan HR ini apa ya? Kira-kira diselenggarakannya setiap berapa lama ya atau berapa bulan sekali nih? Nah, untuk teman-teman mungkin boleh nih cek di LinkedIn Gaji Gesa karena di LinkedIn Gaji Gesa mereka akan memberikan informasi atau update terkait obrolan HR. Mungkin aku menjelaskan dulu nih tentang apa itu obrolan HR. Obrolan HR adalah event atau acara yang diselenggarakan setiap bulannya oleh Gaji Gesa dan tentunya topik pembicaraan kita seputar ruang lingkup HR. So, untuk teman-teman yang penasaran dan tertarik, sekali lagi aku remind boleh banget cek untuk di LinkedIn Gaji Gesa untuk detail acara kita ya teman-teman.
Oke, by the way nih tadi kan aku sudah bahas terkait, obrolan HR itu apa sih, obrolan HR by Gaji Gesa. Mungkin teman-teman di sini, sudah tahu belum ya terkait Gaji Gesa? Oke, don't worry teman-teman, mungkin aku akan membantu teman-teman nih memberikan penjelasan terkait apa itu Gaji Gesa. Boleh disimak ya teman-teman? Oke, Gaji Gesa adalah platform kesejahteraan karyawan yang menawarkan fitur akses gaji fleksibel yang sifatnya earn wage access. Fitur gaji fleksibel ini membuat gaji karyawan masuk secara prorata setiap hari sehingga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menarik gaji atau melakukan transaksi lebih untuk melakukan transaksi terlebih dahulu tanpa harus menunggu di akhir bulan atau di payroll date-nya. Nah, teman-teman mungkin aku juga mau menjelaskan sedikit terkait benefit nih, benefit dari gaji fleksibel di Gaji Gesa. Benefit akses gaji fleksibel ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk karyawan dan perusahaan dalam mewujudkan kondisi finansial yang lebih baik. Berkaitan dengan hal ini, saat ini Gaji Gesa masih terus melakukan edukasi mengenai apa itu makna akses gaji fleksibel dan seperti apa sih manfaat baik untuk karyawan dan maupun perusahaan. So, untuk teman-teman yang tertarik dengan benefit yang ditawarkan oleh Gaji Gesa, again boleh banget dicek di LinkedIn atau di website Gaji Gesa ya teman-teman. Oke, mungkin let's move to our topic kali ya. Tapi sebelum itu teman-teman di sini mungkin di hari Selasa kemarin ada yang sudah join LinkedIn Live kita atau belum ya teman-teman? Kalau mungkin di hari Selasa kemarin kita fokus bagaimana pengaruh performance review baik untuk karyawan dan perusahaan, maka siang hari ini kita masih akan bahas terkait performance review. Tapi kita akan fokus pada bagaimana sih cara membuat indikator yang adil untuk karyawan dan perusahaan. Sebelum itu, mungkin aku mau memperkenalkan speakers kita yang tentunya sangat menginspirasi banyak orang dengan perjalanan karirnya. Itu ada Pak Faizal Dunggio selaku Head of People dan Head of People Development dari Tip and Tip. Oke, halo selamat siang Pak Faizal. Baik, selamat siang Jo. Gimana suara saya terdengar jelas? Aman Pak, terdengar dengan jelas. Soalku juga aman ya Pak ya? Aman, aman. Oke, gimana nih Pak Faizal kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah baik ya baik. Pak ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Oke, Nah, Pak Faizal mungkin kalau melihat situasi saat ini kan sedang relate dengan performance review nih Pak Faizal. ya, Kira-kira kalau di tempat Pak Faizal saat ini di Tip-Tip untuk performance review itu apakah dilaksanakan every 6 months atau seperti apa nih Pak kalau di Tip-Tip? oke. Pembahasannya sebenarnya kemarin sudah saya bahas. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ikut, berarti ini jadi refresh. Buat teman-teman yang hari ini baru join, berarti ini bisa jadi sebuah pengetahuan baru gitu ya. Secara garis besar, performance review itu kan penilaian ya tentang satu organisasi, baik itu karyawannya ataupun dari point of view manajemennya, seperti itu ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah performance review itu wajib untuk dilakukan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, gitu ya. Iya, kalau misalnya memang dari size of company-nya memang sudah besar banget gitu, dan tidak apabila perusahaan tersebut masih dalam fase development. Nah, balik ke pertanyaan tadi, tip-tip apakah sudah menerapkan performance review? Jawabannya belum. Kenapa? Karena proses development dari sebuah perusahaan itu ya, kalau kita mengacu ke development produk, itu masih suka berubah-berubah. Hari ini apa, besok jadi apa, minggu depan jadi apa. Jadi kalau kita mau review rasanya itu kurang adil gitu ya. Jadi kita agak susah untuk trackingnya. Jadi untuk saat ini memang kita tidak mengadakan yang namanya performance review secara keseluruhan, tapi ada namanya PIP, Performance Improvement Plan. Itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus dalam waktu tertentu. Bahkan kalau saya istilahnya saya bilang itu just in time review, ya, just in time review. Jadi contoh di divisi saya, divisi people development, bisa dibilang sekarang hiring itu lagi bukan jadi primadona ya, gitu. Tapi saya tetap kasih PIP ke tim yang ada di departemen atau divisi saya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka ini tetap termotivasi untuk bekerja segala macam. Jadi ada beberapa target yang harus tetap dilakukan gitu ya.
Kurang lebih seperti itu, Jo. I see. Oke. Hmm, Berarti memang terkait performance review ini kita harus menyesuaikan juga dengan purpose dari company dan kondisinya ya Pak ya? betul, case by case ya. Oke. Thank you nih Pak untuk penjelasan singkatnya. Oke, untuk teman-teman di sini sepertinya sudah tidak sabar ya mendengarkan materi yang akan dijelaskan oleh Pak Faizal. Maka dari itu teman-teman yuk boleh banget kita semua fokus. Mungkin teman-teman boleh juga untuk menyiapkan buku catatannya atau mungkin mau catat-catat nih beberapa poin penting dari materi kita. Atau mungkin teman-teman ada papan tulis di sekitarnya gitu ya, mungkin, "Mbak, aku boleh nggak ya catat di papan tulis, coret-coret?" Boleh banget, silakan teman-teman boleh, disiapkan alat-alatnya, karena kita akan memberikan materi yang tentunya sangat relate nih sama untuk teman-teman HR. Oke, mungkin aku juga mau remind sedikit nih, jadi setelah sesi penjelasan materi dari Pak Faizal, kita akan ada sesi Q&A atau tanya jawab ya teman-teman, di mana teman-teman boleh banget menanyakan beberapa pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat dan maupun mungkin boleh di-raise hand. Jadi nanti aku akan membantu untuk memfasilitasi teman-teman, baik dengan membaca pertanyaan teman-teman, maupun nanti aku persilakan teman-teman untuk bertanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu karena aku juga sudah ready banget untuk mendengarkan materi dari Pak Faizal dan tentunya teman-teman sudah ready. Pak Faizal sudah ready apa ya? Ready, ready. Oke, kalau gitu untuk waktunya silakan Pak Faizal, aku persilakan. Baik, thank you Joe. Salam kenal semuanya. Minta tolong dari teman-teman GJG saya bisa load presentasi saya. Baik, oke. Semoga teman-teman yang ada di luar sana bisa melihat slide ini ya, gitu atau deck ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai garis besarnya adalah performance review, tapi lebih fokus kepada gimana sih caranya kita membuat sebuah indikator yang ideal, gitu ya. Baik, sebelum masuk ke sesi intinya, gitu. Tadi Joe sudah memperkenalkan diri, maka tidak ada salahnya kalau saya juga memperkenalkan diri gitu aja ya. Boleh next slide. Oke, kalau Joe bilang tadi cukup terinspirasi dengan perjalanan karir saya ya, oke, thank you so much gitu. Cukup berbangga diri ya kalau saya gitu. Tapi teman-teman, saya sendiri itu background studinya adalah IT, computer science gitu ya. Begitu lulus dan saya langsung alhamdulillah dapat kerja setelah 6 bulan. Jadi kalau saya sering lihat warawiri di LinkedIn itu ya ada yang 2 bulan, 3 bulan belum dapat kerja, tetap semangat gitu ya. Karena saya 6 bulan dari lulus baru dapat kerjaan. Tidak apa-apa, keep finding gitu ya. Nah, alhamdulillahnya batu loncatan pertama saya itu dari Trans TV dan saya cukup ditatar dengan satu culture yang cukup kuat gitu ya. Culture-nya zero mistake. Artinya Anda tidak boleh melakukan kesalahan apapun, zero mistake. Itu culture di Trans TV saat itu yang sampai saat ini alhamdulillah saya terapkan gitu ya, apapun itu saya terapkan. Makanya setiap kali saya melakukan sesi sebelum dan sesudahnya pasti saya minta review karena zero mistake tadi gitu ya. Oke, lanjut dari Trans TV saya beralih ke rekrutmen agency, Japanese based recruitment agency namanya JS Recruitment di tahun 2011. Di saya menghabiskan waktu 6 tahun, tapi 5 tahun terakhir itu fokus ke rekrutmen. Kenapa bisa seperti itu ya? Singkat ceritanya karena di GAC Recruitment saat itu cuma punya 2 IT dan saya coba trying to improve myself gitu ya. Intinya seperti itu dan saya coba menawarkan diri untuk jadi seorang IT recruitment. Ya ceritanya saya dalam kurun 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun terakhir itu saya jadi head of IT recruitment consultant. Di 2017 saya ketemu dengan Kudo, kios untuk pedagang online yang saat ini sudah diakuisisi oleh Grab. Makanya saya 2017 sampai 2018 di Kudo, 2018 sampai 2019 itu di Grab. Sebenarnya itu satu organisasi. Hanya beda payung saja. Gitu ya. Apa istilahnya ya? Di transform aja sebenarnya. Di sana saya menjabat sebagai talent acquisition and employer branding manager. Ya. Lalu dari 2019 saya dipinang oleh tiket.com
Di sana saya juga masih fokus di talent acquisition and employer branding. Dan di 2021 sampai hari ini saya fokusnya bukan ke talent acquisition lagi, tapi ke semua lini yang ada di HR. Ada talent acquisition iya, performance juga iya, OD juga iya, learning iya, gitu ya, GA juga iya, semuanya. Gitu ya, under people development division. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Apapun yang Anda lakukan sekarang tetap improve gitu ya, jangan menyerah gitu dalam kondisi apapun kita sekarang. Saya nggak tahu teman-teman kondisinya seperti apa, tapi tetap berusaha untuk jadi yang terbaik ya. Zero mistake itu jadi lumayan melekat di saya sampai hari ini gitu ya. Apapun yang Anda lakukan yang terbaik ya. So itu perkenalan singkat dari saya. Boleh next slide. Saya ingin refresh kemarin pembahasan yang saya sampaikan di sesi sebelumnya. Performance review itu sebenarnya apa sih? Secara garis besar, performance review itu terbagi atas 3 atau ada 3 bagian gitu ya: perencanaan, monitoring, dan penilaian. Gitu. Ya. Ketiga ini hanya bisa terjadi kalau ada yang di sebelahnya. Ya, clear goals atau objektif, ada tujuan yang jelas. Ya, tujuannya apa? Ya kayak tadi gitu ya. Di tip-tip kenapa tidak ada performance review sekarang? Ya tujuannya jelas ya, kita masih coba product development. Artinya kita masih coba mencari market fit-nya kita kemana gitu. Kalau ya memang sudah ketemu gitu market fit-nya, ya tidak ada salahnya untuk kita adakan performance review. Lalu apakah yang nggak ada, yang belum punya market fit, bisa diadakan performance itu? Bisa aja, tergantung nanti seperti apa ya. Dari situ baru kita akan ada timbal balik ya, tadi ya kenapa seperti ini segala macam, lalu kita evaluasi apakah ketika kita sudah konsep semuanya performance review sudah ada, apakah kita mau 360. Jangan ke 360 dulu, apakah kita menggunakan KPI atau OKR. Kita akan evaluasi mana yang lebih pas, atau bukan keduanya, atau kalian punya metode sendiri gitu ya. Bisa seperti itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya semuanya oke gitu ya, baik jadi atau tidak jadi, tetap ada namanya improvement plan. Oke, jadi semua itu sangat bergantung ke 4 hal yang ada di sebelah kanan layar teman-teman. Oke, next. Lalu apa yang menyebabkan performance review itu sangat penting gitu ya, khususnya untuk perusahaan atau untuk teman-teman sendiri gitu. Yang pertama, tentu untuk perusahaan itu bisa mengetahui mengenai kelangsungan keberlanjutan dari perusahaan tersebut gitu. Kenapa ini jadi penting ya? Karena tanpa performance review kita tidak tahu posisi kita sekarang ada di mana. Contoh ya, contohnya adalah saya setim dengan Joe gitu ya. Saya pengen tahu Joe itu kesehariannya seperti apa. Joe itu tiap hari datang, pokoknya orangnya terlihatnya disiplin. Datangnya jam 9, pulang jam 6 sore, saya seperti itu ya. Tapi apakah saya tahu dari jam 9 ke jam 10 dia ngapain, jam 10 ke jam 11 dia ngapain, dan seterusnya. Nah, dengan performance review itu akan kelihatan bahwa Joe ini apakah dia memang benar-benar bekerja dan memberikan impact, memberikan manfaat ke perusahaan dalam bentuk revenue, dalam bentuk profit atau tidak. Gitu ya. Impact-nya ke sana. Kalau iya, maka keberlanjutan bisnis atau perusahaan ini akan sangat bagus sekali gitu ya. Trennya akan positif gitu. Yang kedua, di sampingnya itu bisa membuat HR ini sangat terbantu dari sisi rekrutmen, training, atau apapun program yang ada dalam HR. Contoh rekrutmen. Ternyata Joe ini adalah pemberi profit ke perusahaan misalnya sebanyak 1 juta. Sebenarnya terakhir itu kita bisa melihat profit per employee itu ada. Nanti kalau kita telah lebih detail di performance review ini bisa kita tahu berarti profit per employee itu berapa. Ya, seperti itu. Tapi itu terlalu jauh. Pembahasan saya di sini adalah kenapa ini ada kaitannya dengan recruitment, training, dan seterusnya.
Misalnya Joe itu ternyata dari kinerjanya dia bisa menyumbangkan 1 juta, gitu ya. Saya sebagai owner, sebagai perusahaan, kalau Joe aja dengan kondisi dia seperti itu, dia bisa menyumbangkan 1 juta, saya ingin hire 100 orang seperti Joe. Secara matematika berarti saya bisa mendapatkan 100 juta dong. Seperti itu ya. Atau bisa aja saya pengen mendatangkan 100 orang seperti Joe, tapi kompetensinya 2 kali lipat dari Joe. Artinya sudah ada 200 juta. Ya, arahnya ke sana. Ya, secara garis besarnya akan jauh ke sana. Nah, ini makanya akan berdampak ke rekrutmen. Lalu ke trainingnya seperti apa? Joe telah memberikan profit ke perusahaan sebesar 1 juta. Kalau saya training, saya grooming, mungkin bisa jadi 5 juta. Seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini fungsinya. Mungkin ada OD gitu ya. OD. Sekarang profitnya Joe itu 1 juta. Kalau kita promote di segala macam dengan load kerja yang lebih, tentunya dari sisi reward akan kita tambah. Misalnya dari gajinya 10 juta jadi 15 juta. Berarti loadnya jadi secara salary itu naik 50%. Tapi secara load dia bisa sampai 300%, let's say. Profitnya bukan 5 juta lagi, tapi bisa 10 juta. Kaitannya ke sana. Ini karena gara-gara performance review. Gitu ya. Yang ketiga, tentunya tadi ya, kayak masih di case-nya Joe tadi, karena kerjanya bagus, kita grooming akhirnya dia bisa improve, bisa membawa dia dari Joe yang tidak tahu apa-apa sekarang udah dikenal banyak kalangan dan segala macam, maka tidak ada salahnya kita reward Joe ya atas performanya dan segala macam, sehingga ini akan pasti memberikan dampak yang positif untuk Joe terhadap perusahaan, makanya dia akan bisa terapresiasi seperti itu ya, karena ujung-ujungnya employee pasti pengen diapresiasi. Ada yang bilang nggak perlu Pak, yang penting sesuai dengan dompet gitu ya. Tapi kalau bisa lebih kenapa tidak, kan gitu ya. Dan yang terakhir dari betapa pentingnya performance review ini, kita bisa tahu gitu ya. Joe ini sebenarnya sekarang itu posisinya di mana sih? Dia di top 5 employee, top 10 employee, top 100 employee. Paling gampang tadi kita bisa lihat dari profit per employee tadi gitu. Ternyata ada loh yang jadi 10 juta per employee, ada gitu. Ada loh yang 20 juta per employee. Berarti kalau ada 20 juta berarti Joe ini termasuk top 20 misalnya gitu. Ya, kita tahu gimana caranya paling enggak next year atau 6 bulan ke depan Joe ini bisa jadi top 5 misalnya. Nah, balik lagi kita bisa kasih training, bisa grooming dan segala macam. Ini kenapa penting banget yang namanya performance review ya. Di sini coba saya kasih kesempatan untuk bertanya itu. Ada yang mau bertanya dulu nggak di forum sebelum kita masuk ke topik kita sore ini? Oke, untuk teman-teman nih, before kita join kayak topik lebih deep, mungkin yang mau bertanya boleh raise hand teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin Pak Faisal kita bisa next dulu untuk materi yang lebih dalam ya Pak ya. Oke, baik. Kita next, berarti kita masuk ke topik kita hari ini. Boleh di next. Ya, hari ini itu kita akan bikin gimana sih caranya bikin indikator yang ideal. Kemarin ini ada pertanyaan gitu, gimana caranya bikin indikator yang ideal gitu. Ideal itu apakah adil gitu atau seperti apa gitu. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, saya pengen garis bawahi dulu gitu ya, bahwa ideal di sini itu bukan berarti sama untuk semuanya gitu. Kemarin pertanyaan dari mungkin Joe atau ada dari audiens sempat nanya, apakah kurir, kalau misalnya kurir itu bisa nggak sih kita kasih KPI gitu ya? Bisa-bisa aja. Karena bisa jadi dari performance review kurir, misalnya kurir kita kasih performance review, bukannya tidak mungkin dia yang dari let's say status kerjanya kontrak,
outsource, itu bisa kita full time kan kalau kinerja kita bagus. Seperti itu, mungkin bisa jadi kepala operasional gudang misalnya, dia jadi tahu gimana caranya di lapangannya seperti apa, dia yang paling paham gitu ya. Tapi apakah KPI-nya kurir atau indikatornya kurir itu harus sama dengan KPI-nya Joe yang memang kerja di back office? Enggak juga. Berarti nggak adil dong? Enggak juga. Gitu. Ideal di kurir belum tentu ideal di Joe. Atau sebaliknya, ideal di Joe belum tentu ideal di kurir itu sendiri. Gitu. Jadi indikator ini memang harus pas penempatannya. Makanya hari ini kita akan coba bikin gimana caranya ini lebih praktikal ya. Tapi ini mungkin sifatnya lebih sederhana gitu ya. Maksudnya sederhana seperti apa? Pembuatan indikator itu susah-susah gampang teman-teman. Tapi hari ini kita akan bahas secara garis besarnya saja. Ya, kita akan bahas secara garis besarnya saja. Oke, next slide. Step by step-nya seperti apa? Jadi kita harus mengidentifikasi, mengevaluasi, lalu kita menempatkan, dan terakhir monitor. Kita akan bahas satu-satu ini apa sih maksudnya, biar teman-teman itu dapat konteksnya. Identifikasi itu apa? Next. Kita mengidentifikasi segala macam tindakan. Ya, contoh tadi ya, tindakan yang terjadi di kurir dan tindakan yang terjadi di people acquisition pasti beda. Tindakannya pasti beda. Ya, bentuknya pasti beda. Tentunya tindakan-tindakan ini harus ada impact-nya, ada kaitannya dengan keberlangsungan organisasi. Baik dalam periode tertentu, misalnya dalam setahun, gitu. Kita harus identifikasi dulu. Kalau kita mau kasih indikator ke kurir itu kira-kira apa? Kalau kita mau kasih indikator ke people acquisition itu apa? Kalau kita mau kasih indikator ke tim sales, tim marketing itu apa? Jadi harus kita identifikasi, harus kita mapping terlebih dahulu. Ya. Ketika sudah kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah kita evaluasi. Ya, kita harus evaluasi apa saja sih indikator-indikator yang akan kita tempelkan gitu ya ke dalam personal ini. Gitu. Dan yang terakhir tentunya dari hasil evaluasi ini, kira-kira next-nya ini untuk siapa? Harus punya ownership-nya. Contoh kayak di sales. Oke, kita sudah tahu kita mau bikin target penjualan, harus ada 100.000 penjualan. 100.000 penjualan ini yang bertanggung jawab siapa? Apakah Joe? Apakah kurir? Atau teman-teman sales? Atau teman marketing? Atau teman produk? Atau siapa? Harus jelas siapa PIC-nya, siapa yang bertanggung jawab atas indikator itu. Ya, jadi penentunya justru ada di sini. Kita harus paham betul siapa yang jadi ownership-nya. Ownership maksudnya siapa yang bertanggung jawab ya atas tadi ya indikator yang sudah coba kita hadirkan gitu. Dan yang terakhir tentu monitor. Terakhir itu kita monitor. Apa yang kita monitor? Semuanya. Gitu. Boleh di next? Ya, monitor ini nggak bisa hanya pada saat itu aja ya, gitu. Tapi tentu dalam periode dalam periode performance review, ya dalam periode itu. Jadi ya performance review itu pasti akan ada periodenya, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, terserah 2 tahun sekali, bebas. Tapi harus jelas. Nggak hanya memonitor gitu ya, tapi juga reportnya juga harus ada, laporannya juga harus jelas. Progresnya udah sampai mana? Dari 100.000 tadi ternyata baru 1.000. Gimana caranya untuk kita speed up? Bisa jadi 50.000. Sehingga at the end of the day bisa jadi 100.000. Kita harus report. Dan ini akan jadi tanggung jawab bersama pada akhirnya. Sebentar, ini ada yang bertanya, kalau role-nya administrasi dan sifatnya support, pertanyaan ini bisa saya jawab dulu ya, sebelum
sebelum kita masuk ke sana ya. Kalau role-nya administrasi dan sifatnya support bukan core bisnis, tetap ada gitu ya. Kalau memang semuanya ingin kita review. Kalau review itu ya tadi idealnya untuk semua gitu ya. Biar biar tahu nih progres kita. Ya orang administrasi juga penting untuk kita review dong. Misalnya administrasi yang paling dekat itu tingkat akurasi misalnya pada saat proses input. Banyak banget data yang harus di-input. Misalnya let's say ada 100.000 data yang harus di-input. Ini harus diselesaikan dalam berapa lama? Bukan hanya sekedar kecepatannya, tapi akurasinya penting untuk kita lakukan. Ya, admin finance, admin HR, let's say admin HR. Karena saya dekat banget sama HR gitu ya, admin HR ngapain aja sih? Paling nggak misalnya di rekrutmen, ya biasanya kalau organisasinya sudah lebih besar, setiap unit itu pasti punya adminnya. Ada admin khusus talent acquisition, ada admin khusus OD gitu ya, ada admin bahkan untuk GA pun ada kalau organisasinya sudah besar, atau mungkin ada satu admin khusus dedicated untuk HR. Contohnya ke rekrutmen. Biasanya admin HR khususnya di rekrutmen itu apa aja sih? Jo bisa kasih contoh nggak? Kalau admin HR itu khususnya rekrutmen dia ngapain? Oke, thank you nih, Pak. Kalau admin di people acquisition itu biasanya bisa bantu dari segi kontrak karyawan new joiner misalkan kita siapkan Ya, untuk mungkin follow up nih untuk menyiapkan aset-asetnya seperti apa nanti ketika dia masuk, juga bisa menyiapkan kira-kira data apa saja nih yang harus diserahkan kepada new joiner itu atau calon new joiner itu ke company, seperti itu. ya. Itu kan berarti udah ada beberapa item tadi kan. Dia harus nyiapin kontrak kerja, menyiapkan aset. Paling tidak dia harus memastikan orang ini datang di hari pertama. Paling tidak sudah ada 3 item ini. Ini yang kita ukur. Ketelitian dia dalam menyiapkan kontrak. Misalnya kontrak itu harus sudah ready 30 hari sebelum kandidat join atau 15 hari sebelum kandidat join. Seberapa akurat dia? Seberapa cepat? Seberapa tepat waktukah dia? Identifikasi seperti itu kan. Indikatornya adalah berarti kita akan mengukur seberapa tepat admin ini dalam menyiapkan kontrak kerjanya. Lalu aset gitu ya. Seberapa telitikah misalnya gitu ya. Aset ini disiapkan. Aset ini kan banyak, ada laptop, email gitu ya, bisa jadi seperti itu. Apalagi kondisi sekarang kita lagi WFH. Biasanya laptopnya dikirim gitu. Nah ini dia harus memastikan misalnya gitu. Kalau dititip laptop dikirim sebelum kandidat join. Ya, jadi harus kita kirim gitu. Harus memastikan ini harus sudah sampai sehari sebelum onboarding. Agar saat onboarding sudah menggunakan laptop baru. Ini harus kita perhatikan juga. Bukan berarti admin itu kerjanya tidak ada atau kerjanya sepele, enggak, berat gitu ya. Jadi penting untuk kita review, dan bisa jadi dari admin ini dia bisa ada jenjang karirnya dong ya, karena sudah tahu bisa jadi dia jadi kepala ya, jadi lead of admin for instance gitu. Misalnya kalau udah organisasi udah makin gede, dia jadi bisa ngelit semua admin yang ada di situ. Berarti karirnya ada karirnya bisa ada karena review seperti itu ya. Oke. Oke. Ini saya mau jawab dulu yang kedua ya, biar kita bisa langsung merespon gitu. Takutnya lupa sayanya. Yang kedua, sifatnya project yang bukan kuantitatif. Tetap Mas, tetap di saya nggak tahu ya, ini yang nanya semuanya anonimus, tapi nggak apa-apa. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Apakah bisa diukur? Harusnya bisa, tapi kuantitatifnya itu perlu kita identify apa saja gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma
project, misalnya projectnya membantu atau supporting agar produk ini jalan gitu. Apakah bisa kita ukur? Bisa. Seberapa impactful kita bantu gitu ya. Itu bisa jadi salah satu poin tambahan kita pada saat penilaian nanti gitu. Oh, waktu ada project X, Anonymous ini membantu loh sampai selesai, sampai project ini itu berhasil. Itu bukan tidak mungkin dari project X itu dia bisa dapat project-project yang lain, atau malah dia yang akan ngelit project X ini di periode selanjutnya, bisa jadi gitu. Dengan catatan impactful-nya, tapi apa namanya, pekerjaan tadi itu memang impactful, bukan hanya sekedar project thank you, enggak kayak gitu ya. Jadi itu memang harus ada jadinya jadi tanggung jawab bersama juga gitu, sehingga kesuksesan misalnya saya ada paling gampang hari ini gitu ya, saya ada presentasi di sini, saya minta tolong ke John untuk buatkan deck presentasi saya. Apakah ini akan dihitung atau tidak? Ya bisa-bisa aja dihitung. Gitu. Tinggal kita aja mau masuk apa tidak gitu. Atau kalau misalnya buat Joe, menurut Joe, ini boleh deh dimasukin Pak gitu ya. One day dia bisa jadi apa namanya, bisa ngebantu yang lain segala macam. Paling tidak itu self improvement buat Joe sendiri gitu ya. Joe, saya bisa jawab satu lagi atau harus terus? Mungkin boleh di next dulu ya Pak, biar Next lebih dulu deep ya. dulu ya materinya. Oke, siap. Oke, nextnya ini benefit-benefitnya ya. Benefit-benefitnya ada apa aja kalau kita membuat sebuah indikator yang baik gitu ya. Tentunya ada kejelasan ya tadi ya. Tadi saya mau diukur atau tidak, si admin ini bisa dapat review atau tidak ya. Apakah saya kalau achieve semuanya akan seperti apa gitu ya. Tentunya ini akan memberikan sebuah kejelasan, provide clarity. Yang kedua, otomatis yang namanya review itu akan menciptakan komunikasi dua arah. Ya, itu saya typo ya, bukan to communicate tapi to-nya dua, to create a way to communication gitu ya. Harus ada dua arah. Karena yang namanya review itu harus mendapat buy-in dari stakeholders itu antara manajemen dengan karyawan, antara atasan dan bawahan, antara satu tim, bahkan ada sampai 360. Satu orang bisa dinilai oleh 10 orang, 15 orang, 20 orang, segala macam. Pasti akan ada komunikasi, interaksi sebelumnya. Dan tentunya ada pemahaman mengenai hasil akhirnya akan seperti apa. Ya, hasil akhirnya akan seperti apa. Yang ketiga, salah satu manfaat dari indikator ini kita bisa tahu gitu ya, bahwa ke depannya ini kita harus ngapain. Kita bisa tahu duluan gitu. Misalnya sekarang di semester pertama targetnya Joe itu 50 hiring selama 6 bulan gitu ya. Dengan adanya performance review saya bisa tahu, oh semester 2 kalau memang kondisi perusahaan memang bagus, kita gas aja Joe-nya, kita double up jadi 100. Bisa seperti, atau ternyata dari semester pertama ini Joe itu bukan hanya sekedar people acquisition loh, dia business partner juga oke. Misalnya seperti itu. Oh, dia juga kasih masukan mengenai desain sebuah organisasi. Apakah Joe ini nanti di semester 2 lebih impactful ke audi atau ke business partner misalnya. Ternyata misalnya ya pada semester 2 lagi freeze hiring, maka Joe ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Bisa kita maksimalkan potensinya Joe ini untuk apa? Jadi kita bisa tahu sejak awal itu Joe ini akan jadi apa, akan seperti apa, apakah kita perlu
training lagi, apakah kita perlu kasih grooming, atau ya sudah memang seperti itu. Ya, ini benefit-benefitnya. Dan terakhir, ya mungkin banyak ya, tapi menurut saya ini 4 ini cukup. Gitu. Dengan adanya indikator ini kita bisa fokus. Kita bisa fokus. Contoh tadi, Joe saya suruh hire 50 orang dalam waktu 6 bulan. Ya, fokus ke situ aja. Ke 60, ke 50. Nggak usah fokus ke yang lain-lain dulu. Bisa aja fokus kalau waktunya ada. Gitu ya. Early sign tadi. Kalau ada, ternyata masih banyak nih. Ternyata Joe udah bisa ngitung. Dalam waktu 6 bulan, 50. Berarti sebulan 10 udah oke lah. Artinya saya ada 1 bulan yang free. Misalnya, ya, karena 6 bulan. Karena kalau dibagi secara distribusinya secara normal, ya mungkin bisa berapa? 8 hire, tapi kalau ternyata tiba-tiba Joe maunya bikin 10 gitu ya, 10 hire per bulan, ya di bulan kelima dia sudah selesai. Artinya ada 1 bulan yang free. Bisa untuk self improvement, bisa gitu ya. Ini ada early sign tadi, tapi fokus juga ke strategi plan. Oke. Seingat saya setelah ini kita langsung masuk ke formula gitu ya, tapi sebelum masuk ke formula, saya ingin jawab dulu ya dari Pak Tayati ini. Untuk menentukan apakah perusahaan lebih cocok pakai OKR atau KPI, indikatornya apa saja, Pak? Nah, itu kemarin saya sudah balas. Secara sederhana, gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa cari di Google, banyak banget referensinya. Kalau versi saya, ya bisa diikutin, bisa enggak. Kalau misalnya sebuah perusahaan yang udah established, gitu ya, jangka panjang itu pakai KPI. Tapi kalau masih berubah-berubah, pakai OKR. OKR itu apa sih? Jo tahu nggak OKR apa? Halo, iya Pak? Iya. Jo tahu OKR itu apa? Oke, sebenarnya OKR itu mirip-mirip dengan KPI dalam artian untuk performance review juga, jadi objective and key result. Yes, objective and key result. Biasanya, kenapa ada objective and key result di sini? Ini untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba objektifnya berubah. Kalau indikator, key performance indikator gitu ya, ini indikator bisa untuk 1 tahun, bisa gitu. Objektifnya 1 aja, gitu. Tapi indikatornya untuk 1000 dalam setahun. Gitu. Tapi kalau objektifnya apa? Untuk menaikkan atau akuisisi customer 1 juta dalam 1 tahun. Nah itu KPI itu panjang. Tapi kalau misalnya dalam term saya OKR itu yang pendek-pendek aja gitu. Misalnya untuk memposisikan HR dalam 6 bulan ke depan ini sebagai top of mind. Top of mind nggak mungkin 6 bulan ya, bisa aja setahun gitu. Tapi paling tidak untuk misalnya di kalangan startup itu lumayan impactful, misalnya seperti itu. Ya, jadi di term saya ini bukan saya ambil dari literasi dari mana-mana gitu. Kalau di term saya OKR itu mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang masih banyak ide, ya banyak inovasi yang ingin dilakukan sehingga membuat perusahaan itu bisa inovasinya ke kiri, bisa ke kanan dan segala macamnya. Gitu. Tapi kalau yang KPI itu mungkin bisa yang sudah established. Gitu. Ya. Oke, next. Nah, teman-teman mungkin dengan 5 formula ini aja saya jamin teman-teman bisa langsung bikin KPI. Gitu ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Measure di sini adalah tindakan. Gitu ya. Pertama itu harus jelas tindakan. Kita apa nih tindakan yang akan kita ukur itu apa? Tindakan yang akan kita indikator yang tindakan yang akan kita ukur itu seperti apa? Yang kemudian tentunya dari tindakan ini
Misalnya tindakannya adalah untuk mengakuisisi klien atau pelanggan atau customer baru. Tindakannya itu. Misalnya gitu ya. Kita mengakuisisi pelanggan baru. Targetnya itu apa gitu. Pelanggan baru ini dalam bentuk apa? Pelanggan perempuan, pelanggan laki-laki, atau pelanggan mix of it, atau pelanggan dengan range umur dari 0 sampai 5 tahun, 5 sampai atau segala macam. Let's say itu semua boleh, gender, all gender bisa gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah angka 1000. Kita mau 1000 customer baru, pelanggan baru. Tapi dengan angka 1000 aja tidak cukup, teman-teman. Kita harus lebih fokus. Fokusnya apa? 1000 ini harus bisa kita akuisisi dalam jangka waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu harus sudah kita identifikasi sejak awal. Kita evaluasi juga gitu setelah ini, masuk lagi yang tadi kita identifikasi, kita evaluasi gitu ya. Kita assign ke siapa, lalu kita monitor. Apakah 1000 ini bisa untuk sebulan? Apakah 1000 ini bisa untuk 6 bulan? Apakah 1000 ini bisa dalam setahun? Dalam melakukan pentargetan seperti ini, itu harus rasional juga gitu ya. Harus stay relevan juga. Misalnya, kenapa saya bilang harus stay relevan? Produk kita ini belum diketahui siapa-siapa gitu. Tapi kita pede banget untuk bisa dapat 1000 gitu. Ya ini bisa apa ya? Beban dari PIC-nya ini akan jadi lumayan sulit. Ya kita kalau kasih target ya yang wajar gitu. Ya, yang relevan. Yang kemudian ada data source-nya gitu. Data source-nya di sini apa? Segala bentuk transaksi yang terjadi. Transaksi itu maksudnya kejadian-kejadian yang terjadi ini harus ada source. Misalnya kalau kita akuisisi customer itu biasanya ada customer system management gitu ya. Atau banyak sistemnya CRM dan segala macam. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada frekuensi. Targetnya tadi itu harus ada frekuensinya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun dan segala macam. Dan yang paling penting adalah siapa yang bertanggung jawab. Ya, siapa yang bertanggung jawab atas indikator ini? Apakah saya, apakah Joe, apakah teman-teman semua yang ada di sini, apakah VP of Sales, apakah Sales Manager, atau siapa? Ini harus jelas. Ya, ini formula sederhana sebenarnya. Formula sederhananya adalah di sini. Jadi kita harus tahu tindakan kita mau ngapain. Kita paham dengan target kita yang relevan. Frekuensinya juga jelas. Gitu ya. Source-nya juga tahu. Gitu. Dan yang paling penting siapa yang bertanggung jawab. Oke. Kita kasih contoh. Next. Nah, ini contohnya ya. Implementing the indicator formula. Contohnya kita mau mengaksesi customer baru. Targetnya bagaimana? Targetnya 1000. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan Juni. Kita meminta 1000 sampai akhir Desember. Seharusnya kita pakai apa? Pakai CRM system. Frekuensi reportingnya bagaimana? Monthly. Ownernya sales manager. Misalnya gitu ya. Lalu ini gimana? Ini nih pengaplikasiannya bagaimana? Gampangnya adalah seperti ini. Sekarang itu udah bulan Juni. Ini dari Desember itu berarti ada 6 bulan. Gitu ya. Kalau dia seperti itu ya. Ya, berarti sekitar kita harus ada check in check outnya itu setiap bulan kan ya. Kalau di frekuensinya setiap bulan berarti paling tidak 200 lah. Setiap bulan kita bisa mengakuisisi new customer. Kasarnya seperti itu. Ya, kasarnya seperti itu. Jadi saya seorang sales manager, saya bisa bisa memerintahkan tim
sebagai sales manager tentunya asumsi saya punya uh, uh, supporting team gitu. Let's say sales executive. Saya punya 5 sales executive misalnya gitu ya. Ya udah saya bagi aja. Berarti sales executive ini akan punya KPI baru gitu ya. KPI barunya adalah acquiring customer. Misalnya saya punya 5, saya tinggal bagi aja. Ya gampang ya, digampangin aja. 1000 bagi 5 berarti 200. Satu orang sales berarti punya target 200 new cover dalam waktu 6 bulan. Berarti dia harus bagi lagi ya. 200 bagi 6. Paling gampang ya 200 bagi 5. Let's say 1 bulannya 40. Jadi setiap sales executive dia harus bisa mengakuisisi 40 new customer dalam setiap bulan. Gampangnya adalah kalau 1 bulan itu waktu aktif kerjanya adalah 20 hari, karena Senin sampai Jumat 5 hari dikali 4 minggu jadi 20, berarti 1 hari dia harus mendapatkan 2 customer. Gampangnya seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita sudah punya formula seperti ini, akan jadi gampang kita untuk kerja. Makanya kita bisa fokus ke sana, gitu ya. Dan kita akan tadi ya, salah satu benefitnya kita akan bisa ada early sign. Oh, kalau 2 mah gampang, biasa aja kalau 2 per hari misalnya gitu. Karena di perusahaan sebelumnya misalnya saya harus 10, kalau 2 mah nggak ada apa-apanya. Mau dibikin 10 klien per hari, 10 customer per hari juga bisa, misalnya seperti itu. Ya, sehingga kita bisa tahu, oh anak ini memang benar-benar secara performa di luar ekspektasi gitu ya, ekspektasi dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya at the end of the day, bukan hanya di Desember, mungkin baru di Oktober, sales manager ini sudah bisa achieve targetnya. Misalnya seperti itu, ternyata overachieve. By Desember dia jadi 3.000. Jadi ketahuan kan, dapat promosi, yes, bisa jadi. Dapat insentif, udah pasti, misalnya gitu ya. Ada bonus, oh iya gitu. Nah ini gunanya ada indikator-indikator ini, formula-formula gitu. Saya pause di sini dulu, ada yang mau bertanya? Oke, untuk teman-teman yang join boleh banget ya, boleh di raise hand kalau mungkin ingin bertanya secara langsung atau mungkin boleh ditulis juga di kolom Q&A teman-teman, dipersilahkan. Sebelum kita next. Untuk engineer tuh, idealnya measure targetnya seperti apa? Gitu ya. Engineernya apa nih? Coding, programmer, DevOps, atau apa? Let's say DevOps. Misalnya tingkat itu ya, ketahanan servernya misalnya gitu ya. Ini ketahanan servernya harus kuat misalnya. Saya kurang paham misalnya apa, tapi misalnya server itu kita nggak down kalau misalnya ada 1 juta orang yang login dalam waktu bersamaan. Misalnya seperti itu. Bisa juga kan seperti itu ya. Atau paling tidak coding. Di coding itu kita ada istilah bugs. Dalam 1 sprint itu paling enggak dia bisa langsung perfect, udah pasti, tapi paling tidak ada 2 kali iterasi lah gitu. 2 bugs aja gitu. Nggak perlu dalam 1 sprint ya. Sprint itu salah satu, correct me if I'm wrong ya, kalau mungkin yang bertanya ini dari engineer gitu ya. 1 periode tertentu untuk menyelesaikan 1 fitur misalnya gitu ya, atau sprint misalnya sebulan 2 minggu gitu. Dalam waktu 2 minggu kita udah dikasih waktu 2 minggu nih fitur ini harus launching. Berarti kita sebagai engineer asumsinya sudah tahu nih apa saya front end, saya back end, atau saya DevOps, atau saya mobile, udah tahu nih. Tapi paling tidak dalam waktu 2 minggu itu udah bisa dirilis. Artinya paling tidak seminggu itu saya udah selesai. Gitu ya, saya udah selesai melakukan codingan gitu. Nah, dalam waktu 1 minggu ini codingan saya itu targetnya 2 kali iterasi aja, 2 kali debug aja gitu.
0 debug udah oke banget misalnya gitu. Paling udah oke banget. Yang lebih oke lagi adalah ternyata baru 2 hari udah selesai. Sehingga apa? Implikasinya adalah tim QA yang akan mengidentifikasi ini bisa jauh lebih cepat. Sehingga begitu kita oper ke bisnis, ke tim bisnis, bisa langsung mungkin bisa aja proses launching fiturnya itu bisa lebih maju gitu. Sehingga kalau fiturnya udah launchingnya maju, ya kita bisa ini ya, bisa fokus ke fitur-fitur yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Banyak kok yang bisa di-measure, banyak kok yang bisa diukur. Tindakan-tindakan, segala macam tindakan kita itu bisa. Tapi balik lagi, tindakan kita ini apakah memberikan dampak yang langsung ke perusahaan, atau mungkin ada secara prioritas mungkin harus kita ini ya, kita harus ukur ya. Ya terkadang ya kayak misalnya apa ya, dapat yang tidak begitu langsung misalnya. Oh, teman-teman IT atau teman-teman tech itu harus belajar pengetahuan baru misalnya, seperti itu. Ini kan tidak terlalu, impact-nya nggak begitu langsung ya, misalnya teman-teman engineering harus belajar misalnya Go versi baru gitu. Dalam waktu 2 bulan aku expect udah pada paham semuanya. Itu kan bagus untuk kita sebagai development, sebagai self development bagus, tapi impact ke perusahaannya enggak secara langsung gitu, enggak terlalu berasa. Ya. Saya rasa setelah ini kita akan banyak tanya jawab, Joe, karena next slide-nya ini adalah slide terakhir saya. Saya kasih beberapa contoh, coba di next saja. Karena yang penting 5 ini yang udah kita punya, kita kuasai dulu, ya. Tindakannya apa, targetnya seperti apa, ada resource-nya di mana, gitu ya. Reporting frekuensinya bagaimana. Nah, saya coba tambahin satu lagi, due date-nya kapan. Gitu. Owner-nya siapa. Paling tidak ini yang teman-teman kuasai sejak awal, gitu ya. Ataupun misalnya tiba-tiba KPI itu turun dari leader Anda mungkin bisa bertanya, justifikasinya di mana? Kok tiba-tiba misalnya siapa Joe, saya kasih Joe, kamu harus ada target baru, harus maintain maksimum dalam tahun ini atau tahun depan churn rate kita di 10% ya. Artinya apa ke teman-teman rekrutmen gitu ya? Artinya kita harus bisa merekrut tim yang sesuai culture-nya kita. Culture-nya Lion Parcel gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, requirement-nya seperti apa gitu ya, yang dibutuhkan. Nah, ini kita bisa langsung apa namanya, makanya ada komunikasi 2 arah tadi. Kita bisa bertanya ke leader kita, ke pimpinan kita, ke manajemen kita, kenapa tiba-tiba ada seperti ini, gitu ya. Atau misalnya yang shipping manager ini, average maksimumnya 3 hari. Ternyata ini apa namanya, nggak masuk akal. Misalnya ternyata ini harus diperjelas juga ya, misalnya ya. Order fulfillment itu apa? Ini ya di Jabodetabek aja, atau kalau misalnya ke Sulawesi, kayaknya kalau 3 hari nggak cukup. Atau mungkin bisa aja sehari, tapi pakai pesawat. Nah, tapi cost-nya jauh lebih tinggi. Ya, ini jadi contoh diskusi ya dengan apa namanya, dengan tim kita gitu ya. Pada saat kita menerima indikator ini, jangan langsung diterima juga, tapi paling tidak kita paham konteksnya. Average maksimum 3 hari itu gimana ya? Gitu. Apakah ini Jabodetabek aja pengirimannya, atau sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, atau sampai ke luar negeri gitu. Kalau 3 hari nggak ini deh, nggak make sense deh misalnya seperti itu. Ya, jadi penting adanya komunikasi 2 arah. Gitu.
Oke, sepertinya dari saya cukup. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin Tasya atau Jo mau bertanya, monggo silakan. Oke, terima kasih nih Pak Faizal untuk penerapan materinya dan langsung diberikan contoh loh teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, boleh raise hand atau dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin sebelum teman-teman tanya, aku boleh tanya ya Pak Faizal ya? Oh, silakan. Oke, tadi kan Pak Faizal bahas terkait kita boleh loh diskusi dengan atasan atau dengan tim gitu ya Pak, terkait dengan targetnya seperti apa. Kita harus pahami dulu konteksnya. Kira-kira mungkin nggak ya dilakukan gitu ya, seperti itu intinya. Nah, kira-kira apakah salah satu indikator, bukan salah satu indikator, apakah performance review itu bersifat negotiable dalam artian, oh ini sebenarnya bisa dikurangi atau ditambahin dari segi targetnya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Tentu bisa gitu ya. Itulah gunanya kenapa performance review itu harus ada komunikasi dua arah. Perlu kita tahu konteksnya jelas gitu. Artinya kecuali kalau memang itu sudah ketok palu ya gitu. Tapi pun kalau ketok palu menjadi pertanyaan berarti bahwa lingkungan perusahaan tersebut memang sifatnya top down. Apakah sifat top down ini memang sesuai dengan keinginannya Joe atau tidak? Dan Joe sebenarnya sudah bisa menulis sendiri gitu ya model dari perusahaan tersebut. Katakanlah oke, bisa dinegosiasikan gitu ya. Apakah bisa naik, bisa turun? Sangat bisa gitu. Tapi pun kita harus melihat secara general gitu. Jangan hanya melihat dari kita karena kita merasa kita tidak mampu sehingga kita minta dikurangin gitu. Tapi kita lihat konteks secara general. Konteks secara general bisa jadi kita itu lagi di challenge. Tahun lalu kamu Joe lupa ya, kamu tuh udah aku kasih target sebulan 5. Sekarang saya minta 7. Kenapa kamu minta 5? Misalnya gitu. Enggak Pak, saya pengennya begini-begini aja. Saya akan bilangin, oke, saya akan kasih 5, tapi gaji kamu nggak usah naik ya. Saya gitu. Ya bisa-bisa aja kan namanya negosiasi. Artinya apa? Dua yang lain saya bisa alihkan ke tim yang lain, gitu ya, dan tim yang lain itu ya bisa dapat tambahan. Let's say kalau misalnya performanya oke, paling nggak gitu kan. Tapi kita harus paham konteksnya secara general. Jangan hanya sudut pandangnya dari kita, oh kayaknya banyak banget ya, kayaknya banyak banget nih, kayaknya aku nggak sanggup, wah kayaknya nggak ada, terlalu udah overthinking duluan. Ya udah overthinking duluan di apakah bisa, sangat bisa gitu. Oke, I see. Thank you Niva untuk jawabannya. Mungkin Hmm. teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ke Pak Faizal? Boleh tolong raise hand silakan atau mungkin ditulis di kolom Q&A, nanti akan dibantu dijawab oleh Pak Faizal. Oke, Pak Faizal, mungkin teman-teman masih ada yang pikir-pikir nih mau tanya apa, tuh mungkin masih ketik-ketik nih Pak. Nah mungkin boleh aku lagi Pak yang tanya. Silakan. Oke, tadi kan Pak Faizal bahas terkait, kamu udah berikan target sekian, kita kasih challenge karena mungkin sebelumnya kamu achieve, misalkan seperti itu nih Pak. Nah, kira-kira pada posisi apa saja sih Pak seorang employee itu bisa kita berikan challenge? Apakah ketika dia posisinya dalam artian performa memang selalu oke, atau mungkin teman-teman yang performa biasa-biasa saja atau underperform bisa kita kasih challenge juga nih Pak? Mungkin boleh arahannya Pak. Challenge-nya itu bisa buat siapa aja ya, challenge-nya bisa buat siapa aja. Makanya kita ada performance review itu kan bisa kita track. Misalnya performance review katakanlah kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Otomatis setiap bulannya itu, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam pasti kita tahu dong performanya. Ada yang kita lihat, ada yang bisa kelihatan dari bulan pertama sampai bulan keenam grafiknya di atas bar terus, ya. Artinya di atas sesuai dengan ekspektasi atau lebih dari ekspektasi. Ada yang progresif ke atas, tapi tiba-tiba bulan keempat di mana naik. Ada yang malah menurun, ada yang malah di bawah standar tapi rata gitu grafiknya. Kan bisa kita tahu juga gitu. Ada yang orang termotivasi, ada yang tidak gitu. Itu kan kita bisa melihat ya. Kalau orangnya termotivasi tapi ternyata performanya kurang gitu, berarti ada yang salah dengan dia, komunikasinya yang kurang.
challenge-nya itu bukan hanya berarti kita akan kasih dia challenge tambah target, enggak. Tapi challenge-nya dalam metode yang lain, gitu ya. Atau misalnya dia tuh performanya di atas rata-rata terus, tapi nggak mau kita challenge. Nah, kita challenge tapi ternyata nggak mau. Misalnya gitu. Nah, ini kan lumayan ya. Anaknya potensial tapi nggak mau ditambah gitu. Ya bisa aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi tadi negosiasinya adalah kalau memang cuma segini-gini aja tidak apa-apa gitu ya, berarti tidak perlu menuntut yang namanya career path, tidak perlu menuntut yang namanya misalnya kenaikan reward dan segala macam, karena secara performance kamu baik. Tapi tentunya pada saat penyampaiannya juga harus wise gitu ya. Kita harus memberikan sebagai seorang HR, kita harus memberikan apa ya, satu statement yang memang itu jangan terlalu subjektif gitu ya. Oh kalau lu nggak mau ya udah nggak apa-apa, ya nggak gitu juga gitu ya. Tetap kita kasih konteks, Oke, oke. Oke, thank you banget nih Pak Faisal. Oke, teman-teman, setelah aku pancing mungkin mulai tertarik nih untuk bertanya. Mungkin aku boleh bantu bacakan ya Pak ya. Ada wow. pertanyaan dari username Kim. Selamat sore, mau menanyakan bagaimana menyiasati KPI untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Apakah KPI-nya sama atau diubah mengingat jumlah karyawan lumayan banyak? Oke, terima kasih Pak Faisal. Boleh tolong dibantu dijawab ya Pak? Ya, hai Kim, salam kenal. Apakah bisa diubah? Bisa. Kalau saya tipe orang yang suka challenge karyawan sih. Artinya kalau karyawan banyak, targetnya kita banyakin, yang untung juga kita juga gitu. Ya, tentunya dengan disclaimer-nya adalah pekerjaan kita juga bagus gitu ya. Kita bisa menjadikan perform gitu. Apakah bisa dikurangi? Bisa juga gitu ya. Misalnya tadinya target perusahaan 1.000, tadinya kita cuma punya 10 karyawan sehingga satu orang 100. Sekarang kita udah punya 20 orang, berarti satu orangnya 50. Kalau misalnya perusahaannya memang mau mau targetnya cuma 1.000, ya tidak apa-apa juga, akhirnya jadi dikurangin kan gitu ya, jadi dikurangin gitu. Mungkin ada konsiderasi itu, bisa saja gitu, yang seperti itu. Tapi balik lagi, yang namanya bisnis itu nggak mau cuma di posisi itu. Yang namanya bisnis itu pasti pengennya naik terus, naik terus, naik terus. Makanya kenapa ada hiring, artinya ada kebutuhan. Kebutuhan ini karena apa? Kebutuhan ini karena ada permintaan dari bisnis ini untuk bisa lebih dari yang sekarang. Seperti itu. Logika sederhananya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Faisal sudah menjawab dan thank you juga nih untuk Kim ya. Aku nggak tahu Mas atau Mbak Kim. Terima kasih untuk bertanya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi aku bantu bacakan ya Pak, dari Ozak, mungkin Mas Ozak ya. Apa yang kita lakukan jika Odi telah menyusun KPI dan sudah dijalankan, namun saat penentuan bonus atau career path maka akan balik lagi ke subjektif dari atasan kita. Seperti apa nih Pak untuk menyinggapinya? Ya ini yang saya bilang tadi ya, pada saat performance review itu kita tidak ada salahnya untuk bertanya, itu kita tidak ada salahnya untuk meminta justifikasi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Jangan hanya asal terima aja gitu. Tapi pada saat kita membaca juga, pada saat kita menerima KPI yang udah datang ke kita, langkah pertama yang kita lakukan adalah memahami ini secara general. Oh maksudnya begini kali ya, oh maksudnya begitu kali ya. Kalau misalnya langkah pertama kita ini udah bisa kita terima secara logis, itu artinya ya bisa lanjut gitu ya. Tapi kalau ternyata alasan ini tidak bisa diterima, ya wajib kita untuk tanya gitu sedetail mungkin kenapa bisa seperti ini. Dan kita sebagai HR kita harus punya jawaban ini. Jangan sampai kita tidak punya jawaban. Ya, kita HR itu sebagai jembatan antara manajemen dan, dalam hal ini, jembatan antara manajemen dan karyawan. Kita harus tahu, kita bukan hanya tiba-tiba
jangan jadi seseorang yang cuman jadi tukang antar aja gitu. Joe kasih informasi ke saya sampaikan ke Tasya tanpa saya tahu konteksnya apa. Ya HR itu harus paham konteksnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti ini sehingga semuanya itu harus align ya. Kemarin saya sempat bahas antara individual sama team goals itu harus align. Ini antara karyawan dan manajemen itu harus align semuanya. Kalau nggak align ya agak susah gitu ya. Sehingga kalau ada kondisi seperti ini sehingga pada saat penentuan bonus atau karir path malah tidak sesuai sama kita. Ini karena memang tidak clear di awal. Makanya secara objektif harus clear dulu. Itu kita sendiri harus paham dulu. Terkadang saya gini, mungkin ini salah satu formula buat teman-teman yang saat ini posisinya jadi karyawan, gitu ya. Pernah nggak teman-teman itu memposisikan diri sebagai owner perusahaan? Kalau saya dari dulu memposisikan saya sebagai owner perusahaan. Dari dulu ya, karena saya ada di Trans TV itu semua di-treat seperti itu. Ketika kalau kita mau buat satu performance, ketika kita mau bikin satu program TV, minimal kita dulu yang suka, baru penonton yang suka. Kita ini siapa? Kita ini owner. Kalau ownernya aja nggak suka, jangan harap penonton pun suka. Seperti itu. Jadi, sekali-sekali teman-teman coba mindset-nya diubah, jadi yang punya perusahaan. Coba pahami kenapa tiba-tiba targetnya jadi berubah. Dari kecil jadi besar, misalnya seperti itu. Ya, dari mindset ini mungkin bisa dapat satu insight baru. Oh, kita itu pengen growth 10 kali lipat. Kalau kita bisa growth 10 kali lipat, paling enggak bonus kita 3 kali lipat. Paling enggak yang kemarin belum bisa punya laptop ownership program, sekarang udah bisa. Paling enggak, sekarang kita bisa car ownership program. Paling enggak KPR-nya kita udah bisa ditalangin sama bank tertentu. Banyak atributnya. Kalau misalnya kita berpikiran secara owner, karena owner itu udah pasti pokoknya pengen untung secara bisnis ya. Ya namanya bisnis nggak ada yang mau rugi itu. Ya kita sebagai karyawan harus support itu mau tidak mau gitu. Ya, namanya kita karyawan. Gitu ya. Tapi karyawan yang cerdas malah justru bisa challenge. Kalau seperti itu, kalau Bapak mau naikin 10 kali pertumbuhan 10 kali, saya challenge jadi 15 kali pertumbuhan. Tapi bukannya hanya sekedar challenge teman-teman, tapi pada saat kita challenge, kita udah punya solusinya. Bagaimana solusinya untuk bisa jadi 15 kali growth-nya? Ya kita udah punya step gitu. Itu mindset seorang owner. Sehingga nanti ini ketika pada saat ada KPI itu cuma bilang, oh udah KPI is just a KPI. Kalau kemarin saya bilang KPI itu cuma sebuah tools. Jangan terfokus sama tools itu. Fokus sama kerjaan Anda. Terpenting tingkatkan pekerjaan Anda, tingkatkan performanya. Jangan fokus jangan terkurung sama karena target gue 10 langsung gimana cara mendapatkan 10. Justru kalau kita punya target 10 berpikirnya gimana cara kita bisa mendapatkan 100. Kayak gitu. Sehingga ketika ada target, 10 doang, kayak gitu. Mindsetnya jadi langsung, bukan jadi merendahkan, tapi paling tidak ekspektasi kita malah 10 kali lipat dari indikator yang dikasih. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Pak Faizal untuk pertanyaannya dan semoga menjawab ya Mas Ozak. Basically mungkin kita punya hak untuk mungkin menyuarakan terkait pendapat kita seperti apa ke atasan. Nah, again, kita boleh balik lagi nih memposisikan memposisikan diri sebagai owner dari perusahaan gitu. Kita pikir kira-kira alasan perusahaan ini melakukan kebijakan ini seperti apa sih, targetnya seperti apa ke depannya gitu ya, teman-teman. Oke, Pak Faizal mungkin masih ada pertanyaan lagi. Ini anonymous attendee. Cukup panjang, aku coba baca dulu ya Pak. Bagaimana nih cara HR menghadapi kondisi di mana hasil performance review seseorang karyawan dinilai secara subjektif oleh superiornya dengan hasil yang cemerlang?
Sementara kondisi realnya di antara stakeholder lainnya, baik internal dan eksternal departemen, banyak terjadi ketidaksesuaian, baik untuk komunikasi dan koordinasi, bahkan sometimes menghambat dari segi pekerjaan. Oke, apa yang harus HR lakukan jika superiornya tidak mau menerima advice atau masukan dari siapapun dan tetap berpegang teguh kepada pendapatnya sendiri? Wow, oke, oke. Menarik nih. Mungkin Pak Faisal boleh bantu dijawab, Pak? Ini kenapa kita butuh 360? Ya, kenapa kita butuh 360 review? 360 review itu artinya bukan 360 yang kita itu ya, yang kita review, enggak, tapi paling tidak dari beberapa sudut pandang bisa kita mintakan review. Misalnya paling gampang atasannya satu, yang kedua peersnya, yang ketiga apa namanya project timnya, atau yang mungkin departemen lain yang pernah bekerja sama dengan orang ini seperti apa gitu. Paling tidak aspek-aspek itu dulu terpenuhi sehingga kita bisa kasih penilaian yang enggak subjektif gitu ya, pada akhirnya gitu ya. Nah, ini bisa jadi apa namanya, acuan gitu. Bahwa kalau cuma ada satu orang yang nge-review ya rasanya kurang gitu ya. Makanya kita butuh perspektif lain gitu ya. Sama halnya dengan ketika interview gitu ya. Kalau misalnya HR interview oke, tapi ternyata usernya kurang oke, kan ada reference check ya. Itu kan bagian dari review juga gitu. Ternyata orang ini yang bagus banget gitu, misalnya. Sama halnya dengan yang ini. Makanya jangan sampai justru kitanya yang nggak subjektif dari sudut pandangnya kita gitu. Ya, bisanya seperti itu. Ada case di saya gini. Jadi karyawan A ini mempunyai leader B gitu ya. Dari kita kondisinya itu working from anywhere ya. Dan di tip-tip sendiri tidak menggunakan metode absensi, nggak ada. Kita merasa semuanya itu sudah dewasa, tidak perlu harus udah jam 10 harus udah ready semuanya. Udah jam 6 tutup laptop semuanya. Jam segini harus begini, enggak ada. Pada saat dibutuhkan semuanya ready. Kita beranggapan seperti itu. Anggap kita lagi di kantor yang ketika saya nggak perlu WhatsApp Joe, tapi cuma ngeliat Joe ada di situ, tinggal panggil. Analogikan itu dalam kondisi working from anywhere, yang berarti kalau kondisi working from anywhere kan saya nggak bisa lihat Joe secara langsung gitu, tapi ketika saya WhatsApp, saya telepon Joe, in a minute langsung dijawab, in a second langsung dijawab. Nah, kondisi ini terjadi, real case-nya adalah dulu saya di perusahaan sebelumnya, tadi yang saya ceritakan bersini adalah di tiket ya, berarti ya kita working from anywhere dan tidak pakai sistem absensi dan segala macam. Tapi ada case di mana karyawan A mempunyai leader B. Menurut karyawan A, leader B ini ketika dihubungin tidak pernah nyaut, ataupun kalau nyaut kondisinya mungkin slow respon gitu ya. Tapi ketika pada saat leader B ini kasih review ke karyawan A, ini jelek. Karyawan A tidak terima terhadap penilaiannya leader B. Apa yang kita lakukan? 360 review. Yang kita review dua orang ini. Benar nggak? Karena ini kan pendapat satu pihak ya. Dari karyawan A ke leader B dan sebaliknya leader B ke karyawan. Kita nggak tahu konteks yang terjadi sebenarnya seperti apa. Karena memang kita tidak dalam satu kantor kondisinya gitu ya. Tidak dalam satu atap. Working from anywhere. Dia di mana, yang satunya di mana gitu ya. Yang kita lakukan adalah review ke dua orang ini. 360 review. Hasilnya apa? Ternyata yang karyawan A ini ketika chat ke leader B ini konteksnya bukan pekerjaan ataupun di dalam kerja, tapi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau proyek yang sebentar yang dilakukan. Sehingga
ada hak yang timbul dari leader B ini untuk tidak merespon unless ini ada kaitannya sama kerjaan. Begitu dicek ke yang lain gitu ya, karyawan A ini memang susah untuk menangkap sebuah konteks. Dikasih satu project A, B, C gitu ya, itu lama banget pemahamannya, sehingga nggak pernah nyambung. Begitu kita coba gali lebih dalam lagi, ternyata caranya karyawan A untuk berkomunikasi dengan leader B ini ternyata dia nggak bisa langsung muter-muter dulu, ngomongnya cuma pengen nanya ini, tapi nanyanya muter dulu, nggak direct gitu, sehingga buang-buang waktu. Nah, di sini dalam konteks ini yang jadi justifikasinya yang agak keliru berarti di karyawan A kan. Seperti itu. Jadi kita perlu adanya 360 review. Jadi kalau kondisi seperti sekarang yang ditanyakan ini, jawaban diplomatis saya adalah kita harus 360 review untuk semua itu yang terjadi di situ. Kalau ini kan cuma dari satu pihak ya, kecuali kalau misalnya hasilnya sudah ada gitu. 360 review dari dua orang ini memang sudah ada, unless itu memang ada, nah kita tinggal bisa lihat gitu. Di atas kertas juga pasti kelihatan hasilnya seperti apa. Kira-kira gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya nih dari jawaban dari Pak Faizal. Oke, mungkin apabila mungkin Masnya atau Mbaknya yang bertanya gitu ya, mungkin ada sedikit kesulitan menghadapi komunikasi dengan superiornya, mungkin boleh tanya dulu nih ke teman-teman lain, ke satu timnya kira-kira apakah hanya saya yang merasa kesulitan atau seperti apa. Jadi boleh kita coba untuk 360. Nah, untuk 360 ini kan nggak mungkin nih bisa ujuk-ujuk Mas atau Pak kita 360. Nah, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, apabila dari misalkan dari perusahaan tempat Mbak atau Masnya bekerja itu secara organisasi sudah besar, ada tim bisnis partnernya. Nah, boleh nih minta tolong sama HR BP-nya, mungkin boleh dikeluarkan unek-uneknya kira-kira the best way atau mungkin gimana ya caranya biar tim kita bisa melakukan 360 ya seperti itu, Mas. Jadi boleh coba dikaji ulang secara lebih mendalam. Oke, kalau gitu dari teman-teman di sini mungkin, masih ada yang ingin bertanya atau penasaran nih tentang performance review, silakan boleh raise hand atau mungkin dituliskan di kolom komentar di kolom Q&A, sorry. Oke, Pak Faizal mungkin kan tadi Pak Faizal mention terkait, 360 ini ya Pak Faizal. Mungkin ada teman-teman di sini yang, belum begitu paham terkait 360, mungkin boleh sedikit dibantu dijelaskan kali ya Pak? Ya, jadi 360 adalah satu konsep review ya teman-teman, yang tadi saya sebenarnya sudah singgung. Namanya 360 itu berarti dari asal kata 360 derajat, artinya semuanya gitu ya, lingkaran gitu. Semuanya kena gitu ya. Jadi ada satu titik di tengah, terus ini titik ini dilingkari satu lingkaran, sehingga titik ini itu dilihat dari mana saja bisa gitu ya. Nah, 360, konsep 360 itu tadi seperti itu. Jadi pada saat kita nge-review, kita nggak hanya review satu arah dari misalnya dari sebelah kiri atau dari utara gitu ya, atau dari timur, dari barat, dari selatan, tapi dari semua sisi ini kita nge-review. Tadi saya bilang atasannya nge-review, peers yang review, project teamnya review, atau bahkan cross team yang lain itu nge-review, memberikan penilaian untuk orang ini. Atau gini, kita masih punya 30 menit terakhir kan ya. Boleh boleh. Saya mau ngasih kuis gitu ya, yang kira-kira yang bisa di sini bisa ini kan bisa apa namanya eh, share audio gitu atau nyalain mic mereka bisa Bisa bisa. bisa oke. Sebenarnya simpel. Tadi juga saya sudah jelaskan gitu ya. Mungkin teman-teman dari gaji saya bisa bisa load slide saya, slide kedua terakhir saya, Indikator ya Pak ya? indikator yang tadi 1000 customer. Satu lagi. Nah, ini saya mau kasih kuis ke teman-teman.
Ya, siapa yang mau open mic dan jawab, saya akan kasih reward 50.000 dalam bentuk bisa saya transfer secara langsung atau by e-wallet di OVO ataupun GoPay gitu ya. Nggak apa-apa ya kita nyebut brand ya. Nggak masalah ya, oke. Ya, jadi syaratnya gampang ya, bukan ditulis tapi open mic aja. Nanti Joe yang bisa atau tim KJGS yang bisa memfasilitasi itu. Jadi open mic aja untuk menjawab. Jadi pertanyaan sederhananya adalah seperti ini. Jadi di sini sudah ada satu tindakan bahwa atau KPI bahwa salah satu perusahaan atau salah satu organisasi menginginkan adanya customer baru sebanyak 1.000 customer baru pada tahun atau pada bulan Desember 2023. Nah, indikator ini yang bertanggung jawab adalah sales manager, gitu ya. Turunannya berarti di bawah sales manager itu kita anggap sales executive, gitu ya. KPI-nya seperti apa? KPI-nya bisa seperti apa? Oke, mungkin teman-teman yang tadi sudah aku singgung terkait itu boleh dicatat-catat, boleh coret-coret dulu catatannya, kemudian boleh raise hand, nanti akan diizinkan untuk open mic menjawab pertanyaan nih atau kuis dari Pak Faizal. Silakan teman-teman, boleh dicoba dulu nih. Mungkin ada yang mungkin ingin menjawab secara langsung. Oke, teman-teman di sini sebelumnya sudah paham ya teman-teman dari penjelasan Pak Faizal atau mungkin sebelum berani menjawab mungkin ada yang Pak aku mau make sure sedikit mungkin boleh banget juga teman-teman nggak apa-apa di raise hand atau ditanyakan lagi ke Pak Faizal nih. Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya teman-teman sampai jam 3.30 ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau coba coret-coret dulu baru nanti coba jawab raise hand silakan ya teman-teman. Hadiahnya menarik loh dari Pak Faizal. Jadi saya anggap udah pada paham ya. Sudah tidak bertanya lagi, seharusnya teman-teman di sini sudah paham nih. Teman-teman sudah yes 12.30 nih teman-teman. Kira-kira mungkin ada yang ingin coba untuk menjawab. It's okay, tidak ada benar atau exactly salah seperti apa. Nanti mungkin ada Ya. kurang akan dibantu dijelaskan juga nih sama Pak Faizal biar teman-teman pemahamannya lebih dapat nih teman-teman. Kira-kira ada yang mau coba? Atau mungkin Pak Faizal boleh diulang kembali kali ya Pak untuk exactly pertanyaannya gimana nih Pak biar teman-teman kayak aku mau nulis tapi lupa nih. Oke, ya jadi pertanyaannya sederhana. Kalau di sini kan ada KPI yang jadi tanggung jawabnya sales manager. Ya akuisisinya adalah 1.000 customer. Lalu asumsinya yang lainnya adalah ini saya ingin tahu kalau sales executive itu based on KPI sales manager itu seperti apa. Jadi KPI-nya sales executive ya, di bawahnya sales manager. Ayo gimana nih teman-teman, boleh aja berandai-andai Pak mau coba jawab. Misalkan dalam satu tim yang dipegang sama sales manager ada berapa sales eksekutif nih, boleh banget diandai-andai dulu nih teman-teman, silakan. Boleh. Ada yang mau coba? Atau nulis aja kali ya. Kalau nggak ada yang mau open mic bisa tulis aja. Yes, Boleh. betul. Boleh di kolom Q&A aja, ada yang mau coba jawab, silakan ya teman-teman. Kita di sini belajar bareng ya teman-teman. Kalau mungkin
Ternyata teman-teman ada rasa takut salah, no it's okay, nggak apa-apa. Kita kan di sini belajar, nanti akan dibantu juga nih sama Pak Faizal. Oh, itu katanya arkain. Tadinya ada arkain yang raise hand. Silakan. Oh, oke, boleh untuk ya nih tadi baru muncul. Silakan untuk Mas atau Mbak Arkain, silakan kalau ingin menjawab. Apa sudah bisa on mic saat ini? Apa suara saya sudah kedengeran? Oke, sudah Iya. terdengar. Halo Mbak Arkain. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, thank you banget nih Mbak sudah raise hand. Silakan mungkin ingin mencoba Ya, jawab, silakan. ya saya izin coba menjawab. Jadi berdasarkan yang ada di layar ini, assuming dalam satu perusahaan itu sales manajernya ini membawakan 5 sales eksekutif. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari yang ada di layar karena menurut saya jika assuming terdapat 5 sales eksekutif, berarti yang berbeda hanya ada di targetnya, yaitu per satu sales eksekutif ini harus harus memiliki target untuk bisa memperoleh new customer sebanyak 200 by Desember 2023, seperti itu. Terima kasih. Wow, arkain bagus banget. Pertanyaan lanjutan nih arkain ya. Lalu Ya, tugas utamanya sales manager jadinya apa? lebih ke untuk supervisor supaya KPI-nya sales eksekutif ini berjalan sesuai target. Karena di sini juga ada reporting frekuensinya yaitu monthly. Iya. Oke, 50.000 jatuh ke arkain ya gitu. Sip. Thank you so much ya arkain ya Oke. sudah memberikan Thank you kembali. penjelasan. Ya. Ya, jadi betul gitu ya. Lagi-lagi ini tidak ada jawaban betul atau salah gitu. Terserah nanti dia mau baginya secara distribusinya secara rata juga tidak apa-apa. Biasanya kan kadang kalau misalnya lebih advance dari sales manager itu misalnya ada sales supervisornya gitu ya, ada sales eksekutifnya, mungkin ada junior sales eksekutif gitu ya. Yang junior ini mungkin 50 aja gitu, tapi yang senior 150 atau segala macam. Bisa seperti itu ya. Kita cuma berandai-andai, tapi intinya gimana caranya kita sebagai tim sales ini bisa mencapai target 1.000 tadi. Ya, lalu kalau saya balik pertanyaan lalu, kalau gitu semuanya sales manager tugasnya ngapain gitu? Karena semuanya udah dikerjakan kan 1.000 gitu. Ini untuk memastikan aja ya, memastikan. Jadi tim lead itu tidak gampang teman-teman. Bukan berarti saya sebagai sales manager punya 5 bawahan, saya kasih ke mereka targetnya sehingga saya nggak ada kerjaan lagi. Enggak, justru tanggung jawabnya lebih berat. Karena harus memastikan 5 let's say 5 sales executive ini harus bisa gitu. Ya, karena kalau misalnya ada halangan di depannya, yang dipermasalahkan bukan sales executive-nya, justru sales manager-nya yang harus bertanggung jawab gitu ya. So, Arkain, terima kasih banyak atas jawabannya gitu ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Oke, teman-teman di sini mungkin baru paham nih terkait Mbak Arkain tadi kasih contoh gitu kayak maksudnya kayak gini ya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi tuh mungkin kayak mau make sure nih Pak, aku mau coba kasih contoh kira-kira betul nggak ya? Boleh banget ya teman-teman. Silakan boleh tulis di kolom Q&A maupun raise hand juga boleh Pak teman-teman. Teman-teman masih ada yang mau bertanya atau sudah paham semua nih? Oke, kalau gitu. Oke, mungkin aku mau tambah-tambah sedikit ya. Tadi kan Pak Faizal sedikit menanggapi terkait Mbak Arkain. Oke, misalkan di dalam tim sales ini ada 5 sales misalkan. Nah, bisa lagi mungkin kalau misalkan di dalamnya ada beberapa tim sales lagi bisa dibagi-bagi ini kembali dengan statement dari Pak Faizal terkait pembagiannya itu harus secara adil. Adil ini kita melihat dari bobotnya seperti apa teman-teman. Jadi nggak cuma lihat dari jumlah atau kuantitinya, tapi kita juga harus lihat dari kualitinya. Oke, teman-teman di sini mungkin masih ada yang mau bertanya. Oke, kalau gitu Pak Faizal mungkin aku masih boleh tanya sedikit kali ya Pak?
Boleh? Oke, mungkin kan tadi Pak Faisal membahas terkait kita mungkin bisa dari company memberikan reward untuk beberapa good performers ya, untuk employee yang memiliki performnya oke gitu dari kinerja, hasil kinerjanya oke. Nah, kira-kira nih, selain kenaikan gaji atau mungkin, selain karir path yang dia naik ke atas gitu ya, kira-kira ada nggak sih reward lain yang mungkin bisa kita berikan ke employee? Mungkin saja kan kita dari perusahaan tahu, oh kayaknya lagi nggak possible deh buat kita memberikan dia kenaikan gaji, atau mungkin dari company juga tidak possible nih untuk naikin karir dia sebagai senior, di bawahnya nanti ada siapa, kan kita harus susun nih Pak. Nah kira-kira the best reward-nya nih selain yang tadi aku sebutkan apa nih Pak? Banyak hal ya, namanya HR itu kan sekarang kita nggak hanya melulu administratif, tapi kita harus kreatif juga, gitu ya. Paling tidak seperti itu ya. Gitu. Saya pernah kasih reward itu cuti. Oh, Iya, cuti lumayan. Dan itu mungkin dari sisi kita juga harus realistis juga ya dalam kondisi seperti ini sekarang gitu ya. Dalam kita mungkin bisa dibilang semua perusahaan tanpa terkecuali sekarang ini lagi coba mempertahankan cash flow masing-masing gitu ya. Sehingga opsi bonus itu mungkin ada tapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Atau tadi benar misalnya ada promosi masih bisa saja dilakukan, tapi dengan catatan posisi yang sebelumnya jangan sepenuhnya ditinggalkan ya. Jadi masih bisa dibilang mungkin 60-40 rasionya seperti itu ya. Atau ya tadi ya beberapa angle inisiatif yang bisa kita ambil, cuti misalnya kita kasih cuti sehari gitu ya, tapi pun melihat kalau misalnya melihat kondisi gitu ya, kayak kemarin saya outing gitu dengan teman-teman tim yang berhasil menang, kurang lebih ada 50 orang, saya kasih cuti 1 hari tambahan, itu lumayan gitu. Tapi cutinya pun bisa kita adjust, tidak bisa mungkin ya, itu bisa jadi kebijakan kita. Cutinya bukan yang bebas kalian ngambil cuti kapan aja, tapi udah kita fokuskan spesifikkan ke 1 hari. Misalnya kemarin kan ada yang cuti bersama itu tidak apa namanya, Lebaran itu kan cuti bersama berapa hari gitu ya, saya tambahin lagi 1 hari, kalian bisa ambil setelah atau sebelum yang gitu-gitu, dan itu lumayan dampaknya lumayan positif. Misalnya seperti itu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, tinggal kebutuhan dari apa namanya dari perusahaan itu seperti apa ya. Tidak perlu dalam bentuk gaji, minimal let's say kita kasih kue gitu ya, small things talks gitu ya, si kue aja gitu ya. Terima kasih atas, tapi bukan sekedar kue gitu, tapi mungkin ada pesan di situ, terima kasih atas usahanya selama ini gitu, dan segala macam. Itu matters, itu sangat penting untuk karyawan. oke, thank you nih Pak untuk jawabannya. Berarti kita dari HR harus sangat-sangat kreatif ya, berpikir kira-kira seperti apa nih treatment-treatment yang mungkin bisa kita lakukan untuk employee-nya. Oke, ada satu pertanyaan nih dari Mbak Adinda Wulandari. Ini mirip pertanyaan aku kemarin sebenarnya nih Pak. Izin bertanya, jika ingin menilai KPI untuk OB, contohnya seperti apa ya Pak? Oke, OB ya. Mungkin mari kita asumsikan OB di sini itu, kalau sekarang di kantor saya nggak ada OB ya gitu, tapi paling gampang OB ini adalah menciptakan suasana yang bersih, nyaman di lingkungan kantor kita gitu ya. Mari kita sepakati itu dulu gitu ya, sehingga kita bisa kasih apa namanya tindakannya itu adalah tingkat kebersihan, misalnya seperti itu ya, tingkat kebersihan dari kantor. Kita bisa kasih penilaian tingkat kebersihan yang kita mau seperti apa ya. Kadang ada orang yang detail banget ya, sampai ke apa namanya pinggiran jendela itu dicek ada debu atau tidak. Itu misalnya di dalam ruangan, kebersihan toilet seperti apa, kebersihan pantry bagaimana gitu ya, respon terhadap karyawan seperti apa misalnya. Itu bisa jadi indikator juga, misalnya itu ya, kita mau ambil tingkat kebersihan, tinggal kita ukur tingkat kebersihan yang diinginkan ini seperti apa ya. Apakah mungkin bisa kita fokusin tingkat kebersihan yang ada di toilet 1,
dalam ruangan 2, lantai 3, koridor 4. Itu harus jelas juga. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk jawabannya. Mungkin sudah cukup menjawab ya Mbak ya dari Mbak Adinda Wulandari. Mungkin boleh dilihat juga nih dari kebersihan ruangannya, kenyamanannya seperti apa. Mungkin Mbak juga bisa lihat kalau misalkan OB-nya nggak cuma satu, kita bisa menilai nih kira-kira ruangan yang dihandle OBA sama OBB kira-kira sama atau tidak ya. Itu sih. Oh. Nah, relate nih sama yang terjadi di tempat aku saat ini. Oke, oke. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman. Yuk dipersilakan yuk, waktu kita masih cukup banyak untuk teman-teman bisa bertanya lebih dalam lagi ke Pak Faisal terkait materi kita. Oke, masih ada lagi teman-teman? Oke, maybe enough ya Pak ya. Mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Adinda menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini. Mungkin di sini aku juga mau info kali ya untuk tadi Mbak Arkain kalau nggak salah namanya ya Mbak, nanti akan diinfo akan dari tim Gaji Gesa terkait reward yang nanti akan diberikan. Oke, kalau gitu semoga materi ini tentunya akan memberikan new insight-nya untuk kita semua di dunia kerja dan tentunya bisa membuat kita lebih bijak lagi dalam menyikapi performance review baik dari point of view kita sebagai employee maupun dari seorang HR dan tadi mungkin ditambahin sama Pak Faisal dari segi kalau misalkan kita seorang owner seperti itu. Mungkin aku di sini mau ada sedikit memberikan kesimpulan ya Pak ya terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Ya. Oke teman-teman, untuk performance review ini tentunya kita harus make sure dulu planningnya seperti apa ke depan. Untuk ke depannya kita juga harus monitoring prosesnya dan assessing-nya. Kita harus make sure semua itu bisa terjadi apabila tujuannya jelas. Kemudian feedback ini seperti apa nih dari employee dan jangan lupa untuk mengevaluasi dan memberikan improve plan ke depannya. Oke, untuk teman-teman juga untuk bagaimana cara membuat indikator yang ideal ya. Ideal di sini mungkin aku mau tekankan sekali lagi bukan ideal berarti adil atau sama, tapi kita harus lihat dulu quality-nya seperti apa, bobot-bobotnya seperti apa. Kemudian untuk indikator formula juga teman-teman nih mungkin masih ada di depan, jangan lupa kita harus melihat dari measure-nya itu, kita harus make sure hal yang mau kita berikan atau target atau KPI-nya itu harus bisa diukur teman-teman. Karena konsepnya mengukur berarti biasanya diukur dengan angka, misalkan seperti itu. Kemudian bisa juga ada targetnya, kira-kira ditargetkan di waktu berapa lama nih target kita udah harus selesai semua, misalkan seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita juga harus melihat source-nya itu dari mana dan frekuensinya tentu aja target ini harus ada frekuensi kita melihat monitoringnya itu bisa per bulan kah, per tahun kah atau mungkin ada yang cek per kuartal seperti itu dan tentunya kita harus tahu nih ini nanti tugasnya akan di-assign ke siapa, apakah untuk ke level staff, level middle, senior dan lain-lain. Dan tadi ada tambah sedikit terkait due date ya Pak ya dari Pak Faizal. Oke, kalau gitu. Mungkin teman-teman di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih pertama untuk Pak Faizal Dunggio yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kita materi terkait performance review yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman HR yang sudah join di acara obrolan HR by Gaji Gesa dan tentunya terima kasih banyak juga untuk tim Gaji Gesa yang telah menyelenggarakan obrolan HR ini. Semoga kedepannya acara ini akan terus berlanjut dan teman-teman jangan lupa juga untuk join ya teman-teman. Last but not least, aku juga mau remind sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengenal Pak Faizal lebih dalam, boleh banget follow di link ini Pak Faizal nih teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman boleh juga connect ke linkin aku, silakan di Vera Dwi Teniari Joanna. Dan tentunya jangan lupa untuk visit website-nya atau LinkedIn Gaji Gesa apabila teman-teman tertarik tentang benefit terkait fleksibilitas gaji yang tadi dijelaskan oleh aku ya teman-teman. Dan juga aku mengucapkan apabila ada kesalahan dari perilaku atau ucapan aku yang mungkin kurang sesuai, mohon dimaafkan ya teman-teman. Next aku akan coba improve lebih baik lagi. Aku Joanna, mau pamit undur diri dulu. Terima kasih semua. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore semua. Sore, terima kasih.